Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi yaj'aluna minal muslimin wal muslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته فأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang patut kita lantunkan setiap saat, karena nikmat-nikmatnya kepada kita tak terhenti, khususnya nikmat yang disebut nikmat keimanan, keislaman, maka kita patut mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam satu acara dalam kajian-kajian yang luar biasa, yaitu Mutiara Hadis. Mutiara Hadis yang kita kaji kali ini adalah tentang sifat sahabat Nabi. Apa yang dimiliki oleh sahabat Nabi dengan gelar radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Bahkan Allah meridhoinya pangkat yang sangat tertinggi di dalam tingkat kehidupan. Profesor kalah, kemudian apalagi LC, hanya sekedar LC. Maka radhiyallahu ta'ala anhu adalah pangkat yang luar biasa. Lihat hadis Nabi ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj yang lahir tahun 204 Hijriah, yaitu ulama pada abad yang ketiga. Muslim Ibnul Hajjaj adalah murid daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir tahun 194, sedangkan Muslim selisihnya kurang lebih antara 6 sampai 7 tahun. Imam Muslim lahir tahun 204 Hijriah. Dia lebih muda dibandingkan Abu Daud, tapi redaksional hadis, ketelitian hadis, sanad yang dikeluarkannya adalah sanad yang luar biasa, yaitu para riwayat-riwayat yang terkemuka dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Imam Muslim meriwayatkan hadisnya. Kita baca riwayat hadis ini tentang sifat sahabat Nabi yang diberi judul dermawannya sahabat Nabi dalam menjamu tamu. Ingat, ini adalah sifat yang perlu kita contoh, kedermawanan ketika tamu ada datang ke tempat kita. Sebab sahabat-sahabat itu sangat luar biasa di dalam melayani tamu. Kita baca hadisnya. Haddatsani, kata Imam Muslim, haddatsani Zuhair ibnu Harabin, haddatsana Jarir bin Abdul Hamid, an Fudail ibnu Ghazwan, an Abi Hazim al-Ashja'i, an Abi Hurairah. Jarak antara Imam Muslim ke Nabi kurang lebih 5 perawi. Ini yang disebut dengan hadis khumasiyat. Hadis khumasiyat adalah hadis jeda antara Imam Muslim atau Imam Bukhari ke Nabi dengan kategori perawi 5. Ada 5, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 sampai 10 hadis. Lebih daripada itu maka tidak ada. Ya, lebih daripada itu tidak ada. Ini ada 5. Pertama Zuhair bin Harab, yang kedua Jarir bin Abdul Hamid, yang ketiga Fudail ibnu Ghazwan, yang keempat Abi Hazam al-Ashja'i, yang kelima Abu Hurairah. 5 perawi yang masuk dalam kategori hadis ini. An Abi Hurairah, sahabat Nabi yang luar biasa, yang termasuk perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardah. Namanya siapa? Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dusi. Berapa total hadis yang diriwayatkannya? 5.374 hadis. Sekarang kita kaji apa yang dikatakan Abu Hurairah. Ini redaksional dikatakan oleh
sahabat Nabi Abu Hurairah. Sehingga hadis itu memang ada redaksi yang disampaikan oleh sahabat, ada yang redaksi dikatakan oleh Nabi. Apabila redaksi dan itu dikatakan Nabi, namanya hadis qauli atau hadis perkataan. Kalau itu hadis diceritakan oleh sahabat, itu bisa dua kasus. Pertama, Nabi mengerjakannya. Nah, sehingga perbuatan Nabi itu dilantunkan atau diredaksionalkan oleh para sahabat, keluarlah yang disebut dengan hadis fi'liyah. Atau yang ketiga, Nabi mengatakan, atau yang kedua, Nabi mengatakan dalam sebuah redaksional hadis ini, kemudian tercampur di dalamnya ada perkataan Nabi dan diceritakan oleh sahabat secara gamblang. Ini juga hadis fi'li. Ada yang ketiga, yaitu hadis takriri. Yaitu hadis takriri, sahabat mengerjakannya, Nabi menetapkannya, dan ada yang menceritakan daripada sahabat itu. Ini ketetapan. Jadi hadis itu ada tiga. Hadis qauli, perkataan Nabi, hadis perbuatan Nabi, dan hadis takrir atau ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, kita baca redaksional matan hadis agar kita mendapatkan keberkahan dalam riwayat ini. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yani ja'a rajul ila Nabi. Faqala, yani faqala ar-rajul inni majhudun. Fa arsala ila ba'di nisaihi, yani ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma'un. Allah. Summa arsala ila ukhra ay min jawzatin akharin, yani jawzin Nabi al-akhar. Faqalat mithla dhalika, ya ma 'indi illa ma. Hatta qulna kulluhunna mithla dhalika. La, yani mithla dhalika la, walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma. Faqala, yani faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam man yudifu hadha al-laila, man yudifu hadha al-lailata rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Faqama rajulun minal ansar. Ini faqama rajulun minal ansar faqala ana ya Rasulullah, antalaka bihi ila rahlihi. Faqala li imra'atihi hal indaki syai'un. Yani faqala ar-rajul hal indaki syai'un ya zawjati. Qalat la illa qut sibyanina, illa quti sibyanina. Qala fa'allilihim bi syai'in fa idza dakhala dayfuna fa'adfi as-siraja wa arihi ana na'kulu fa idza ahwa liyakula faqumi ila as-sirat hatta tudfi'ihi. Qala faqadu wa akala ad-dayfu. Falamma asbaha ghadan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad ajiballahu min sani'ikuma, yani faqala Nabi qad ajiballahu min sani'ikuma fadifikuma laylah. Nah, ini diceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin bertamu, dia mengatakan, "Ya Rasul, aku sedang kesulitan, aku kelaparan." Lalu bagaimana tanggapan Rasul ketika dia mengatakan, "Ya Rasul, aku sedang lapar"? Kita akan lanjutkan hadis ini dan bagaimana sikap para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi orang yang mendapatkan kelaparan. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Tamu ini datang, lalu datanglah kepada Rasul. Nabi bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa dibantu untuk tamu ini? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadis menceritakan bagaimana sifat Nabi ketika menghadapi orang yang mengeluh kelaparan. Dikatakan bahwa kata Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, laki-laki ini berkata, aku berada dalam kesulitan ya Rasul. Maksudnya aku sedang lapar. Ini majhud. Majhud itu maksudnya lapar.
Maka beliau melihat orang ini kelaparan, langsung memberikan respon. Ini sifat hebatnya Rasulullah SAW. Tidak pernah Nabi itu melihat kesulitan orang dengan mengatakan, mampus lo. Tidak pernah. Kesulitan apapun yang diderita oleh sahabatnya atau orang lain yang datang kepada Rasul, Nabi seakan-akan merasakan apa yang dia rasakan. Karena pada hakikatnya apa yang kita rasakan nyaman, kita berharap orang lain pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang dirasakan oleh orang lain, kekurangan, sifat kelaparan dan yang lainnya, kita berharap kita tidak terasakan, tetapi takdir Allah bisa jadi berkata beda. Kita bisa jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan sifat kekurangan. Nah, begitulah ketika kita merasakan keadaan yang tidak mengenakan, kita kelaparan, kita tidak kecukupan, bisa jadi kita mengatakan, ya Allah, jangan limpahkan keadaan ini kepada orang lain yang aku rasakan. Inilah sifat Rasul yang senantiasa respon terhadap keadaan sosialnya yang ada di sampingnya. Nabi tidak tertawa, terbahak-bahak dengan kehidupan orang yang dalam kondisi kemiskinan. Nabi bahkan merespon terhadap apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan. Ini sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat mulia sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk uswah yang wajib kita ikutin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang mesti kita ikutin. Sifat Nabi respon terhadap tamu, sifat Nabi respon terhadap keadaan yang menimpa oleh saudaranya sendiri atau tamunya sendiri. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Melihat orang ini mengatakan, ini majhudun, aku lapar ya Rasul. Beliau sembari mengatakan, maka beliau bawa orang itu ke rumah Allah, ke rumah sebagian istri-istrinya. Jadi kata beliau kepada istri-istrinya, dikata sekarang di zaman Nabi memiliki HP, mungkin Nabi akan menelpon, wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa disuguhkan kepada tamu yang sekarang datang di hadapanku? Mungkin itu yang akan dilakukan oleh Nabi, karena alat komunikasi terbatas di macam itu. Lalu Nabi membawa tamunya ke rumah istrinya, sebagian istrinya menanyakan kalau ada di antara mereka memiliki makanan. Apa dijawab oleh istrinya? Demi Allah, walladzi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku demi orang yang mengutus engkau, demi zat yang mengutus engkau, demi Allah ya Rasul, bahwa di rumah ini tidak sedikit pun makanan ada. Tidak ada makanan illa ma, kecuali air saja. Kalaupun kita suguhkan hanya air saja ya Rasul. Ini ucapan. Lihat istri-istri Nabi pun ketika diuji dengan kondisi ini tidak sedikit pun mengeluh. Tidak sedikit pun mengatakan sesuatu, bahkan membuat status, tidak. Tapi mereka menghadapinya dengan luar biasanya. Tidak ada mengeluarkan ucapan-ucapan cemoohan, bahkan mencela takdir. Karena itu di antara istri-istrinya pernah mengatakan, wal tuqi ma jarat bihil maqadir. Ya Allah, lembutkan setiap takdirmu kepada kami ya Allah. Karena kenapa? Karena mereka tidak pernah mengeluh terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Tamu ini datang, lalu datanglah kepada Rasul. Nabi bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa dibantu untuk tamu ini? Dikatakan oleh istri beliau, tidak ada sesuatu yang bisa disuguhkan kecuali air. Begitulah jawaban mereka masing-masing, hingga seluruh istri beliau mengatakan dengan jawaban yang sama. Artinya Nabi bertanya kepada Hafsah, Nabi bertanya kepada Saudah, Nabi bertanya kepada Aisyah, Nabi bertanya kepada Ummu Habibah, Nabi bertanya kepada Maimunah, Nabi bertanya kepada Khuzaimah, Nabi bertanya kepada Safiyah. Semua mereka mengatakan, ma indi illal ma, tidak ada di rumah kita kecuali ada hanya air saja. Nabi melihat ini karena hanya air yang disuguhkan, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan dengan penuh senyuman, beliau mengatakan kepada sahabatnya, siapa bersedia menjamu tamu malam ini, niscaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada di antara mereka yang bisa menyuguhkan, bahkan Nabi tidak memiliki makanan, lalu Nabi menyodorkan kepada sahabatnya untuk memberikan pahala. Ayo, kata Nabi kepada sahabatnya, siapa yang mau membantu orang yang sedang kelaparan malam ini, yang bertamu di hadapan kita, maka Allah akan balas rahmatnya. Allah akan beri dia kasih sayang. Lihat, kasih sayang itu adalah sesuatu yang dirasakan di dalam hati, bentuknya keyakinan, sifatnya abstrak. Nabi tidak memberikan sesuatu seperti materi. Barang siapa yang mau menyuguhkan nanti satu saat akan kuberikan unta yang hebat, unta merah yang luar biasa. Tidak. Tapi Nabi memberikan ungkapan dengan bahasa, siapa yang bersedia menjamu tamu Allah malam ini, niscaya dia diberi rahmat oleh Allah. Rupanya pandangan sahabat ini dengan istilah rahmat luar biasa. Tidak semua orang merasakan kelezatan iman ketika kita bicara terhadap rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua di antara kita menerima dengan lapang dada. Padahal andai kata orang itu dapat rahmatnya Allah, itu yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi ketika Nabi memberikan statement pernyataan, la yadkhulul jannata ahadun min amalih. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya, kata Rasul. Lalu sahabat mengatakan, wala anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Amalmu sangat banyak ya Rasul. Wala ana, kata Nabi. Kendati saya, kata Rasul, tidak akan bisa masuk surga dengan amal. Hati-hati orang yang merasa ananiyah, yang merasa keakuan beramal saleh. Amal saya banyak, saya memberi, saya dermawan, saya setiap hari salat malam, saya sangat menghormati orang tua. Hati-hati yang sifat ananiyah, sifat penyakit hati yang ada pada diri kita, yaitu merasa keakuan. Ketika Nabi memberikan motivasi seperti itu kepada sahabat, siapa yang mau menjamu, niscaya dia dapat rahmat. Rupanya rahmat besar, karena tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang mendapatkan rahmat. Siapa yang merespon jawaban Nabi Muhammad SAW, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Nabi hanya mengatakan, siapa yang akan menjamu pada malam hari ini, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, lihat siapa yang merespon terhadap permintaan Nabi. Siapa yang bersedia menjamu tamuku, kata Nabi, dia akan dapat rahmat Allah. Berdirilah seorang laki-laki, lalu dikatakan faqama rajulun minal ansar, seorang dari golongan Ansar berdiri. Dia mengatakan, saya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana ya Rasul, saya ya Rasul yang akan menjamunya. Lihat bagaimana respon sahabat. Dia tak tergiur dengan materi, tapi yang diharapkannya adalah rahmat Allah. Betapa banyak kita khianat dengan hati kita, yang pada hakikatnya nanti di hari kiamat kita sangat perlu dengan rahmatnya Allah. Karena itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Punya harta berlimpah, jabatan yang istimewa, tidak menjamin orang itu akan mendapatkan surganya Allah. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilimpahkan kepada orang lain, ketika dilimpahkan kepada kita, itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Nabi hanya mengatakan, siapa yang akan menjamu pada malam hari ini, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Respon laki-laki ini, padahal dia tidak berkecukupan. Orang ini sebenarnya orang yang sangat biasa, tapi responnya luar biasa. Lihat bagaimana dermawannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Karena dia sudah mengiyakan, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ditanya kepada istrinya, adakah engkau sediakan makan untuk tamu kita? Hari ini kita kedatangan tamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi oleh orang yang mengatakan ini majhud, dia sedang kelaparan. Sekarang saya bertanya kepada engkau wahai istri, saya mengiyakan bahwa saya yang akan menjamu orang ini. Bagaimana sikap kita wahai istriku, apakah ada sedikit makanan? Sang istri menjawab, wahai suamiku, tidak ada makanan. Padahal hakikatnya tidak ada makanan. Tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak kita. Qutu min sibyani. Ada makanan tapi ini cukup untuk anak-anak kita. Bagaimana? Lalu kata suaminya, wahai istriku, nanti alihkan perhatian mereka dengan apa saja. Maksudnya nanti makanan itu
kita sajikan saja, tapi kita perhatikan, kita alihkan perhatian anak-anak ini agar dia merasa kenyang. Luar biasa. Coba andai kata kita hanya makanan sedikit yang kita punya, yang sebenarnya itu sudah sering kita laksanakan, sudah sering kita santap dan kita rasakan, tapi kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Sahabat, dia tidak berkecukupan, makanan itu cukup untuk anak-anaknya. Tapi karena sifat yang luar biasa, kedermawanan, karena dia tahu bahwa janji Allah terhadap rahmat Allah sangat luar biasa, dia kasih tahu kepada istrinya, wahai istriku, kendati makanan itu cukup untuk anak-anak kita, nanti makanan ini tetap kita suguhkan kepada tamu kita. Maka manakala anak-anak kita perlu dengan makanan itu, maka kata beliau, kata suaminya, hilangkan atau ubah rasa perhatikan mereka dengan apa saja yang bisa membuat perhatian mereka itu terubah, tidak memperhatikan makanan. Lalu datanglah tamu tersebut, dan tamu datang ke rumah mereka, ke rumah suami istri ini, orang Ansar ini. Manakala tamu datang, waktu menyuguhkan makanan disuguhkan kepada yang bersangkutan. Makanan bersangkutan, etika si tamu, dia tidak akan makan kecuali diperintahkan oleh yang memiliki rumah. Disuguhkan makanan, wahai tamu, silahkan makan. Tapi tamu tidak mau makan kecuali bersama dengan pemilik rumah. Apa dikatakan kepada istrinya, diwanti-wanti agar lebih awal memperhatikan keadaan. Wahai istriku, bila tamu kita telah datang, matikan lampu dan tunjukkan kepadanya bahwa kita seolah-olah ikut makan bersamanya. Lihat, disuguhkan makanan disajikan kepada tamu, silakan makan, santap apa yang sudah ada. Mereka duduk di samping, seorang laki-laki dari golongan Ansar ini duduk di samping si tamu, dia makan dengan lahapnya. Dia pun menyuguhkan piring di sampingnya agar seperti makan. Tiba-tiba istrinya mendekat dengan lampu dimatikan, seolah-olah mati lampu itu ketidaksengajaan, padahal sengaja agar tamu melihat, agar tamu tidak melihat keadaan apa yang dirasakan oleh laki-laki ini. Tamu makan, si laki-laki Ansar ini seperti dia makan padahal dia tidak makan. Lihat bagaimana luar biasanya seorang sahabat Nabi yang mau membantu kendati sedikit saja. Kita belum tentu. Berapa banyak makanan kita tumpuk di dapur, bahkan sampai basi makanan tersebut. Tidak sedikit pun kita respon dengan tetangga untuk memberi. Berapa banyak di antara kita memiliki kelebihan rezeki yang seharusnya kita berikan, tapi kita tidak mau memberikan. Sahabat Nabi al-ithar wal muwasat, mereka sangat dermawan, mereka sangat menikmati bahwa rahmat Allah betul-betul akan ada pada diri mereka. Diberikan, kendati mereka pun tidak mendapatkan makanan di malam itu. Ini hebatnya baginda Rasul menanamkan keyakinan, keimanan kepada para sahabat agar mereka yakin bahwa janji Allah sangatlah nyata untuk mereka di hari akhir. Disuguhkan makanan, lalu rupanya dimakan oleh orang ini. Mereka duduk bersama-sama, tamu pun terlayani dengan luar biasa. Anak-anak mereka tidur karena dijauhkan perhatian untuk tidak makan pada masa itu, dan Allah mengenyangkan kepada anak mereka. Lalu di subuh harinya, keesok harinya, rupanya ada cerita dari tamu. Ya Rasul, sungguh sangat luar biasa apa yang kau lakukan. Sahabat engkau yang menjamu kami luar biasa. Dia makan bersama kami, kami mendapatkan makanan yang luar biasa, sehingga kami tidak sedikit pun merasa kelaparan tadi malam. Makanan dikeluarkan, padahal di layar belakang atau di belakang layar, si tamu ini tidak tahu bahwa perjuangannya untuk menyajikan makanan luar biasa. Dia harus mengorbankan istrinya yang seharusnya hak untuk makan. Dia harus mengorbankan makanan anaknya yang seharusnya menyantap makanan pada malam itu. Dan dia harus mengorbankan makanan untuk dia sendiri. 3 yang dia korbankan. Tapi rahmat Allah dia rasakan luar biasa. Ini yang kita tidak punya. Bahwa tidak semua kita merasakan bahwa rahmat Allah itu teramat besar pada diri kita. Terkadang orang melihat materi adalah bagian keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Punya mobil mewah, rumah besar, itu adalah rahmat, rezeki Allah kepada kita. Padahal ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak diberikan kepada orang lain. Kita mampu pandai membaca Al-Quran, itu rahmat Allah.
Kita sehat walafiat, mampu istiqamah dalam salat malam, itu rahmat Allah. Kita istiqamah di dalam salat malam dan salat subuh berjamaah. Bahkan kita salat berjamaah setiap waktu, itu adalah rahmat Allah. Kita mampu melaksanakan haji, itu rahmat Allah. Kita mampu bersifat ramah, tutur kata yang baik, itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah yang terbesar adalah yang diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat, yaitu kita diberikan bighairi hisab, masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah wajar kalau kita ungkapkan, tetapi la tas'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di hari kiamat kalian akan diberikan pertanyaan terhadap nikmat-nikmat itu. Sifat dermawan ini yang akhirnya dikatakan, sungguh Allah kagum dengan cara kamu berdoa melayani tamu kalian tadi malam. Itu kata Rasulullah SAW, memuji sahabatnya. Oleh sebab itu, sifat dermawan mesti harus ada di dalam diri kita. Kita tanamkan dari detik ini, sifat respon terhadap tamu, sifat respon memberi kepada orang lain yang harus kita miliki, karena itu menyebabkan rahmat Allah akan meliputi hati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.